Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 1 Desember 2024, hari Minggu Advent pertama. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, lanjutkan 34 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu pertama masa Advent ini gereja mengundang kita, Anda dan saya, untuk menantikan kedatangan Kristus. Di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan disertai dengan tanda-tanda yang menakutkan. Akan ada tanda-tanda pada hari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Hari kedatangan Tuhan itu ditandai dengan krisis yang hebat. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goyah. Saudara-saudariku yang terkasih, krisis seperti itu sedang terjadi dalam dunia ini. Kita bisa menyaksikan perang terjadi. Ada bencana alam yang dahsyat. Semuanya seolah-olah menunjukkan pada dunia akan berakhir. Namun Injil tidak mengatakan bahwa semua krisis itu akan menandakan bahwa dunia akan berakhir. Injil hanya berbicara bahwa kalau tanda-tanda seperti itu terjadi, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu berarti ketika mengalami krisis, kesulitan, kebingungan, kecemasan, dan ketakutan, Tuhan akan hadir di tengah kita dan mendampingi kita. Krisis, kesulitan, ketakutan, kecemasan yang kita alami bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tetap selalu menyertai kita. Hanya saja Dia tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan bebas dari kecemasan, ketakutan, dan kesulitan hidup. Hal-hal seperti itu akan terus kita alami, tetap ada dalam kehidupan kita. Namun Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam situasi-situasi krisis. Allah berjanji Dia akan menemani, mendampingi kita melewati saat-saat krisis dan kesulitan itu. Karena itu Injil mengingatkan kita untuk jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tetapi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudaraku terkasih, Injil dengan sangat jelas mengingatkan kita akan krisis yang kita alami. Kesulitan kita,
kecemasan kita, sakitnya kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk pertama tekun dalam doa. Tekun dalam ekaristi. Tekun dalam permenungan sabda. Mengapa? Kita harus akui kesibukan kita, kadang membuat semangat doa kita, ekaristi kita menurun. Maka kita diingatkan untuk selalu tekun dalam doa. Kita perlu menyadari bersama bahwa masa Advent merupakan masa penantian. Masa di mana kita sebagai umat Katolik menyiapkan diri dan hati kita untuk menantikan kedatangan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Diharapkan selama masa Advent ini kita kembali merajut relasi kita yang baik dengan Tuhan. Kita selalu punya waktu untuk berdoa. Kita punya waktu untuk berjumpa dengan Yesus. Kita mau merayakan Ekaristi hari Minggu. Kita mulai membuka dan merenungkan sabda Tuhan. Inilah tantangan kita. Inilah persoalan kita zaman ini. Maka tekun dalam doa, dalam Ekaristi, permenungan sabda, hendaknya kita wujudkan selama masa Advent ini. Kedua, Injil mengingatkan kita menjaga diri agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang merusak hidup kita, yang membuat kita jauh dengan Tuhan. Entah kemarahan kita, kebencian kita, dendam kita, kemampukan, sikap iri hati, sikap-sikap negatif yang seringkali menguasai hidup kita, yang membuat kita semakin jauh dari sesama dan juga dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebulan ke depan adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat berharga. Maka dari hari Minggu Advent pertama kita sudah diingatkan untuk mempersiapkan diri. Caranya dengan tekun dalam doa-doa kita, tekun dalam Ekaristi. Yang mungkin selama ini malas berdoa, yang mungkin selama ini malas ke gereja, yang mungkin selama ini malas membaca kitab suci. Inilah momen yang baik. Momen pertobatan. Untuk memulai sesuatu yang baru. Memang tidak mudah. Tapi percaya Tuhan akan menyempurnakan kita. Dan jagalah hati, pikiran kita. Supaya tetap menjadi tempat tinggal Tuhan. Tempat kasih dan kebaikan tumbuh dengan subur. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.